Jamaah. Alhamdulillah. Nah, buat hari ini nih jamaah yang baru bergabung, hari ini saya pengen kasih tahu temanya hari ini adalah emangnya nahan emosi di bulan Ramadan itu susah. Nah, sekarang saya mau ke Ustadz Syam dulu nih. Ustadz Afwan izin bertanya nih. Ustadz Syam, jadi gimana nih? Apakah ada perang yang terjadi pada bulan Ramadan? Bagaimana nih kisahnya ketika Nabi menahan amarahnya ketika berperang melawan musuh pada saat bulan Ramadan? Waduh, ini luar biasa kisahnya. Jadi, mohon penjelasannya silakan Ustadz Syam. Tabi guruku Habib Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanah lillahi taala. Semoga puasa kita insyaallah hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjalani puasa ini dengan riang gembira, dipenuhi dengan ibadah dan tidak malas-malasan. Kenapa? Karena ternyata ada peperangan yang terjadi di bulan suci Ramadan. Bahkan disebutkan rata-rata peperangan itu dimenangkan di bulan Ramadan. Rata-rata peperangan itu dimenangkan mulai dari sejak zaman baginda Nabi SAW, kemudian zaman para sahabat, kemudian zaman para tabi'in, kemudian zaman para tabi'in sampai Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian ada Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu rata-rata di bulan Ramadan menangnya. Luar biasa. Seperti yang disebutkan dalam perang Badar. Perang besar pertama yang dijalankan oleh baginda Nabi SAW, pasukan muslim sebanyak 313 orang melawan kafir Quraisy sebanyak 1000 orang. Dan itu dimenangkan ke tahun kedua Hijriah pada kurang lebih 17 Ramadan. Jadi pada saat berpuasa, pada saat bulan suci Ramadan, pada saat orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau secara kuantitas pasukan kalah jauh. 1000 melawan 313 sama lagi puasa dengan lagi ya? Lagi puasa lagi lepas lagi kan? puasa lagi. 2 klub sepak bola yang satunya udah kartu merah 4 orang gitu. Iya, Jadi udah kalah jauh dari strategi juga kalah, dari jumlah pasukan juga kalah. Namun ternyata itu hanya hitungan manusia. Hitungan dari Allah beda. Memang yang dihitung yang hadir 313. Tapi ternyata ada malaikat-malaikat Allah di dalamnya. Kemudian ada bantuan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan dan pemikiran strategi daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata bulan Ramadan itu keberkahan yang luar biasa. Oh, apa hubungannya dengan menahan emosi? Kan ini lagi perang katanya, ya. Bahkan ada peperangan yang lain, misalnya yang dijalani oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian yang dijalani oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Mereka mengirimkan sampai membunuh 40.000 pasukan daripada pasukan lawan. Itu terjadi di bulan suci Ramadan. Ini kan orang perang ya, membunuh ya. Betul. Orang kan mati-matian di peperangan. Apa hubungannya dengan emosi? Apakah berarti kalau bulan Ramadan berarti dia tidak menggunakan emosinya saat berperang? Jadi ternyata kita nih manusia punya nafsu. Ya, innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi. Nafsu ammarah itu selalu mengajak kepada keburukan kecuali ada yang kecuali itu, kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kisah yang menjadi pelajaran penting yang ada korelasinya dengan peperangan yang terjadi bulan Ramadan dengan menahan emosi, ada seseorang yakni dilaporkan oleh sahabat kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah saya membunuhnya. Kenapa engkau membunuhnya? Saya mendengar laporan bahwa engkau membunuh orang yang telah bersyahadat. Karena aturannya gitu, kalau dia bersyahadat, langsung tidak jadi dipenggal, tidak jadi disembeli kepalanya. Jadi orang ini tidak jadi disembeli tapi dia mengucapkan syahadat tetap disembeli sama sahabat. Nah kata sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah itu dia mengucap syahadat hanya karena takut dibunuh aja. Dia mengucap syahadat itu padahal hatinya mah tidak begitu. Dia tidak benar-benar beragama, dia tidak benar-benar beriman kepada kita ya Rasulullah. Dia tidak beriman kepada Allah ya Rasulullah. Dia di mulut aja itu berimannya, maka saya sembeli aja dia. Apakah engkau membelah dadanya kata Nabi? Apakah engkau telah membelah dadanya, dan melihat isi hatinya? Engkau tidak tahu isi hatinya, maka kena engkau salah ketika engkau membunuhnya padahal dia sudah berikrar asyhadu an la ilaha
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka dari sini kita mengambil kesimpulan Nabi SAW tidak memberikan toleransi kepada para sahabat yang sedang berperang jikalau perangnya pakai emosi. Mereka peperangan tidak pakai emosi. Kenapa? Kalau orang pakai emosi kejadian seperti tadi. Mau orang udah taubat, mau orang udah nyerah masih diserang aja. Tapi karena mereka peperangannya karena Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang sudah bersyahadat, maka jangan engkau hunuskan pedangmu karena tidak ada yang mengetahui isi hatinya. Yang bisa berpikir jernih seperti ini hanyalah orang-orang yang tidak mengedepankan nafsunya, hanyalah orang-orang yang tidak mengedepankan amarahnya, maka dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilarang dia menggal. Kenapa? Karena udah bersyahadat tadi. Jadi masalah urusan hati itu urusan sama Allah ya, bukan urusan manusia. Jadi peperangan yang dilakukannya bukan berdasarkan emosi, tapi berdasarkan perintah Allah. Untuk mendapatkan rahmat dari Allah ya Ustaz Syam, Masya Allah. Baik, kita lanjut ke Habib Utsman. Afwan Habib, saya izin bertanya, nih masih ada pertanyaan. Habib, ketika kita sudah berusaha, kan dari tadi kita membahas bagaimana sih caranya kita menjaga emosi, bagaimana supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah, supaya bulan puasa kita diterima gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah berhasil nih mendapatkan itu, sudah bisa gitu menjaga emosinya. Lantas apa balasan dari Allah bagi orang-orang yang dapat mengendalikan emosinya terutama di bulan Ramadan ini? Mohon penjelasannya Habib Utsman. Ya, khair Kang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syahrul Ramadan, syahrul mubarakah. Syahrul sa'adah wa sa'arul ni'mah. Wa syahrul igra'ul Qur'an. Berharap ya Allah bulan Ramadan ini kita semua bisa hatam Al-Quran. Minimum 1 kali ya Allah. Dengan berkahnya Ramadan, jadikan hati dan jiwa kami manusia yang dekat denganmu dan mendapatkan ridhamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tonton terus Islam itu indah selama bulan Ramadan dan insya Allah ilmu kita bermanfaat dan berkah. Amin, ya Rabbal Alamin. Tujuan berpuasa di bulan Ramadan adalah menjadikan hidup kita menjadi manusia yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bertakwa adalah tujuan kita. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia menang sukses, dia bertakwa. Orang yang berpuasa diperintahkan untuk menjaga kesuciannya daripada apa? Puasanya dengan cara bersabar, menahan amarahnya dan tidak terpancing emosional dengan siapapun. Harus bisa mengkontrol dirinya. Dengan apa? Dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, yang disampaikan Ustadz Maulana tadi, maka jangan berkata-kata keji, jangan berkata-kata yang tidak baik, jangan teriak-teriakan, lagi puasa teriak-teriakan, lagi puasa marah-marah, lagi puasa mencerca orang lain, menjelek-jelekan orang lain, memerangi orang lain, kata-katanya kotor, nggak boleh. Puasa itu bisa menahan daripada semuanya, dipancing-pancing, tetap dia bilang, sebagaimana Ustadz Maulana sampaikan, aku lagi puasa. Aku lagi puasa, jangan ganggu aku. Bilang saya lagi puasa, saya lagi puasa. Ini adalah perkataan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wa qala Rasulullah SAW dan bersabda Rasulullah SAW. Qala Rabbuna azza wa jal asyamu junnatun yastajinu bihal abadu minan nar. Wa huwa li wa ana ajzi bih. Jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman puasa adalah perisai. Jadi puasa itu adalah tameng yang dengannya seorang hamba membentengi dirinya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa membentengi jiwa dan dirinya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa untukku kata Allah dan akulah yang akan membalasnya kata Allah. Jadi puasa untuk Allah dan yang balas adalah Allah Subhanahu wa taala. Innama syamu junnatun yastajinu bihal abadu minan nar. Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seseorang hambanya Allah daripada siksanya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana sabdanya Nabi besar Muhammad SAW, ganjaran apa yang besar? La takdab walakal jannah. Jangan marah, maka surga bagimu. Jangan marah, jangan emosional. Surga itu mahal. Oleh karena itu, kemahalan harga surga itu menjadikan diri manusia ini adalah berusaha untuk mendapatkan surga. Bagaimana caranya? Menahan emosional, surga. Menahan daripada hawa nafsunya, surga. Menjaga diri dan jiwanya daripada kemaksiatan, dapat surga. Jadi surga itu gak gampang. Kenapa? Kalau kita mau mencari surganya Allah, lawannya adalah syaitan. Kenapa? Syaitan mengganggu kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata mengganggu diri dan jiwa kita untuk tidak mendapatkan surga. Bagaimana caranya? Mengganggu, menghasut, memfitnah,
mengatakan dalam akal dan pikirannya. Untuk apa? Untuk selalu mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Ini gangguan setan. Surga mahal, cari surga itu dengan keimanan. Betul, waduh luar biasa. Jadi kenapa susah menjaga emosi itu karena hadiahnya surga. Hadiahnya surga. Kalau gampang mungkin hadiahnya kipas angin kali. Masya Allah. Aduh. Baik jamaah, Masya Allah ini sudah banyak juga nih pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Makanya sekarang kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah, ini ada pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim Islam itu Indah. Pertanyaan pertama dari @anisafad16. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Hari ini lagi gak ada Ustazah, Ustadz semua. Saya ingin bertanya nih, apakah puasa harus tetap dilanjutkan meski kita sudah batal atau merasa batal karena telah emosi? Terima kasih Ustadz. Ustadz Maulana nih, boleh silakan dijawab melalui tausiah Ustadz. Baik, saya izin sama Habib Usman bin Yahya, Ustadz Syam Al-Marosi, luar biasa. Biasanya. Waduh, kenapa nih? Ada orang udah marahin anaknya, ini ibu-ibu nih. Marahin anaknya berkelahi di siangnya Ramadan. Sehingga dia sudah merasa, aduh kayaknya puasa saya sudah batal deh. Batal nih puasa mama nih, batal nih puasa mama nih, batal nih puasa mama nih. Sekalipun Anda mengatakan batal, bukan berarti Anda bisa makan. Karena di siangnya Ramadan, haram makan. Makanan di siangnya Ramadan jadi haram. Kecuali orang-orang yang ditentukan untuk bisa tidak berpuasa. Orang sakit, orang sudah tua yang tidak sanggup berpuasa. Atau orang dalam perjalanan, wanita yang belum suci karena haid lahiran atau nifas. Tapi dalam hal ini, mohon maaf, Anda lupa berniat. Kalau begitu, aku kan lupa berniat, berarti tidak sah puasa saya. Kalau begitu aku tidak usah puasa, tetap tidak boleh makan di siangnya Ramadan. Maka dalam hal ini, sekalipun merasa batal, tetap Anda tetap tidak makan. Maka kembali kami tegaskan, marah, emosi, bertengkar bukan membatalkan puasa, tapi hanya membatalkan apanya? Menggugurkan pahala puasanya. Maka tetap lanjutkan puasa, karena puasa tetap sah. Sekali lagi, puasanya tetap sah. Kemudian, apalagi? Mempengaruhi pahala puasanya. Makanya otomatis sebaiknya memperbanyak ibadah, menghindari pertengkaran, menghindari emosi. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Habib Usman bin Yahya yang luar biasa paparannya. La takdab walakal jannah. Jangan kau marah, surga untukmu. Bayangkan antara marah, pilihannya marah atau surga nih. Marah atau surga nih. Marah atau surga nih. Maka kalau begitu, ayo. Muliakan Ramadan itu. Ingat, kembali diingatkan. Nikmati puasamu, nikmati Ramadanmu. Ramadan adalah tamu yang akan nginap di hati kita. Gimana nih Ramadan ini? Apakah betah nggak kalau ada tamu sementara kita bertengkar? Tidak. Bertengkar di rumah sementara ada tamu nginap di rumah. Gimana perasaan tamu itu, tersinggung mungkin? Betul. Sehingga tamu itu akan pergi. Nah, makanya muliakan tamu kita. Jangan bertengkar, jangan membuat rusuh dan sebagainya. Karena Ramadan ini bertamu di hati kita selama sebulan. Maka hati yang harus dibersihkan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Berarti Ramadan tamu dong. Kalau begitu, ayo jamu tamu kita dengan ibadah puasa. Ayo hibur tamu kita dengan salat malam. Temani ngobrol dengan tilawatil Quran. Dan amalia-amalia Ramadan yang lain. Sehingga Ramadan itu betah. Nanti di 10 terakhir Ramadan kita temani dia. Apalagi servis beliau bulan Ramadan ini 10 terakhir dengan apa? Itikaf, bahkan kita menghidupkan malam 10 akhir Ramadan. Dan sebelum Ramadan pergi kita titip oleh-oleh. Oleh-oleh apa? Zakat fitrah. Nah, dan bergembirakan. Hai, mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Biasanya kalau ada tamu digituin kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ibaratkan Ramadan ini adalah tamu. Kira-kira sopan gak kalau ada tamu sementara kita marah-marah? Tidak. Sopan gak tamu itu? Kepada tamu itu kalau kita emosi. Kalau begitu ayo kendalikan. Kendalikan emosi kita. Maka kalau bukan kita. Tapi pertanyaannya tadi gimana puasanya? Lanjutkan ya. Gimana puasanya?
Kalaupun merasa batal, kalau begitu nanti aku ganti puasaku. Anda boleh mengganti, tapi pada posisinya tetap tidak boleh makan di siangnya Ramadan. Oh, apalagi tamu yang datangnya adalah tamu istimewa Iya, ya Ustaz. ada Jadi- si tamu sampai di luar pagar, nggak mau Wah. masuk. Iya, Adalah Karena- pengantar paket. karena kalau masuk pagar jadi masalah baru. Ada lagi ada tamu datang sampai dalam pagar. Mau tahu? Siapa tuh? Mau tahu? Siapa? Pencatat meteran. Oh Putra iya, listrik. kalau nggak masuk nanti nggak bisa dong. Ada lagi nih. Apa lagi nih? Tamu di dalam ruang tamu. Apa? Tapi tidak masuk sampai ke dalam kamar-kamar. Nah, apa itu? Pengantar undangan. Oh iya. Ada lagi tamu. Apa lagi? Hebat kali tamu ini. Apa? Mau tahu nggak? Tamu ini sampai ke dapur. Waduh, kok berani banget? Pengantar galon. Sama pengantar gas ya. Gimana? Tahu nggak sih? Apa sih? Tahu nggak? Apa? Aduh aku jadi Tahu kepo. nggak? Ih, Ustaz. Sini. Ada apa sih Ustaz? Aduh, sini. Ih, Tahu nggak? Ustaz. Tahu nggak? Apa sih? Tunggu dulu. Ini bikin kepo aja. Jangan marah juga. Aku tuh sebenarnya mau menguji nih. Apakah Mas Mikdad ini tahan? Bisa menjaga emosi atau tidak? Aduh, nah itu tuh saya tuh paling gak bisa tahan kalau misalnya udah mau pengen ngasih tahu sesuatu tapi nggak jadi. Jadinya suka pengen tahu gitu, Iya, maaf langsung ya. berubah mukanya loh. Hilaf itu tuh tadi Langsung hilaf. berubah mukanya muka Ya, emosi aduh. lah. Iya maaf ya Ustaz. Jangan gitu dong. Ya maaf. Oh, kebalik Lah ya. kok Ustaz yang marah sekarang. Baik jamaah, nanti insya Allah kita akan kembali lagi. Kita akan membahas lagi setelah yang satu ini tetap di Islam Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita masih mahan subhanallah.